Selamat malam buat kita semua, terkhususnya buat Bapak dosen Lazarus Cihamat. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, Charles Tony Bahok, NIM 1603 08 00 21, kelas B, reguler sore, jurusan sosiologi. Saya ingin memaparkan buku yang berjudul Kebijakan Sosial dan Publik Penyakit Alzheimer di Amerika Serikat. Penyakit Alzheimer dan demensia lainnya. Bab ini membahas tentang definisi penyakit Alzheimer atau Alzheimer demensia dan membedakannya dari demensia lain. Ini menggambarkan bagaimana masalah genetik untuk mendiagnosisnya dengan tepat karena sering bercampur jenis lain, tetapi juga karena dapat bervariasi antar individu. Selanjutnya, memeriksa tahapan penyakit Alzheimer, demensia, dan gejala yang menyertainya di masing-masing tahap. Kemudian mengalihkan perhatian pada teori yang bersaing tentang penyebab dan berbagai kerangka kerja untuk mempelajari, kemudian merangkum kemungkinan pengujian untuk Alzheimer demensia. Alzheimer demensia adalah gangguan otak progresif dan reversibel yang secara bertahap merusak usia seseorang. Ingin penilaian keterampilan, penalaran, kepribadian, autonomi, dan fungsi tubuh. Meski penyebab tetap tidak diketahui, itu mengakibatkan hilangnya neuron terukur dan kerusakan neuron tidak lagi berfungsi dengan baik dan hilangnya sinapsis atau koneksi saraf tions melalui mana pesan diteruskan dari neuron ke neuron, dan juga dikenal sebagai penyakit Alzheimer onset lambat. Demensia Alzheimer pada dasarnya adalah penyakit lansia dewasa. Meskipun gejala pertama yang terlihat dapat terjadi lebih awal, Alzheimer demensia awal onset kadang-kadang dapat mempengaruhi orang-orang semuda 30. Tetapi ini jarang terjadi ketika Alzheimer demensia berjalan dalam keluarga. Itu disebut penyakit Alzheimer keluarga. Penyebab yang mendasari dan faktor risiko spesifik untuk Alzheimer demensia tetap ada titik jalar, meskipun investasi penelitian cukup besar. Pada tahun 2011, National Institute on Aging dan Alzheimer Association mengusulkan kriteria pedoman yang direvisi. Kriteria dari versi sebelumnya didasarkan terutama pada
penelitian klinis dokter tentang penyebab gejala individu seperti yang dijelaskan oleh individu dan anggota keluarga. Kriteria baru menggabungkan 3 perubahan, yaitu pertama, mengidentifikasi kedua tahap demensia Alzheimer, gangguan kognitif ringan akibat demensia Alzheimer, di mana demensia sudah terlihat. Kedua, mereka melamar ketika kriteria tujuan penelitian untuk fase preklinis sebelum gejala seperti hilang ingatan. Dan ketiga, mereka memasukkan tes biomarker yang bisa menunjukkan ada atau tidak adanya demensia Alzheimer. Ada kekhawatiran serius yang diangkat atas Alzheimer, demensia, atau persepsi yang tersebar luas terutama di Amerika Serikat bahwa demensia Alzheimer adalah jenis demensia yang paling signifikan dan layak untuk diteliti. Istilah ini tidak hanya mengungkap pada fokus pendanaan yang tidak seimbang pada Alzheimer demensia, tetapi juga pada konsentrasi perhatian budaya. Penting untuk ditegaskan kembali bahwa Alzheimer demensia hanyalah salah satu dari sekian banyak bentuk demensia, dan setiap jenis memiliki manifestasi yang berbeda dan penyebab untuk lain dari gangguan kognitif dibahas atau mengaku pada data di demensia dalam pengertian yang lebih inklusif. Meskipun literatur tentang demensia Alzheimer cenderung berfokus pada penyakit atau model medis konseptualisasi yang lebih holistik seperti yang dijelaskan dalam banyak ilmu sosial, misalnya membongkar Alzheimer demensia dari divers disiplin ilmu termasuk pendekatan biomedis yang berfokus pada kognitif, pendekatan psikososial yang berfokus pada kepribadian, dan perawatan yang berpusat pada orang, dan pendekatan gerontologis sosial yang memeriksa bagaimana Alzheimer demensia dibangun secara sosial, dan pendekatan lainnya adalah kesehatan masyarakat, model yang mengalihkan perhatian ke strategi pencegahan dan promosi kesehatan. Istilahnya ekopsikososiologi memperluas biopsikososial model kesehatan untuk mencakup ekologi sebagai bentuk dominan biologis berpikir dalam hubungannya dengan penyakit. Inilah hasil pemaparan saya.
Shalom dan terima kasih.